fi syurutil haji, syarat-syarat dalam berhaji. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa Imam Al-Ghazali membagi yang namanya syarat-syarat haji itu ya. Dan Imam Al-Murtada Az-Zabidi dalam syarah Ihya Ulumuddin yang berjudul Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, beliau menyimpulkan ada 4 macam syarat haji. Yang pertama adalah syarat yang dimana ketika terpenuhi haji tersebut menjadi sah secara mutlak. Artinya berarti syurutus sihhah al-mutlaqah. Kemudian yang kedua adalah syurut mubasyaratul hajj, syarat sehingga seseorang itu boleh secara langsung melakukan haji itu sendiri. Ya. Jadi ada apa bedanya dengan syarat yang pertama? Jadi syarat yang pertama itu hajinya menjadi sah, tetapi tidak dia sendiri yang melakukan haji tersebut. Yaitu yang pertama adalah misalnya dia itu muslim. Kemudian yang kedua adalah harus sesuai dengan miqat. Tetapi bisa saja dia itu adalah sobiyun, artinya belum mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz, misalnya masih umur 4 tahun, ya, di bawah umur mumayyiz. Nah, dia itu apabila dia berhaji, dia itu dihajikan oleh orang tuanya yang membacakan ihram ketika sampai di miqat, kemudian orang tuanya yang membacakan saya berhaji untuk, saya meniatkan haji untuk anak saya ini. Ya, jadinya bapaknya berniat untuk dirinya sendiri, juga diajak anaknya, dan anaknya masih kecil jadi tidak bisa melapaskannya sendiri. Niat ihramnya nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, misalnya kalau dia tamattu, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi bapaknya yang membacakan dia, ya. Nah, maka hajinya itulah yang dimaksud dengan syarat sihhatul haji yang pertama ini, ya. Nah, kemudian itu syarat yang adapun syarat yang kedua yaitu syarat mubasyarah. Artinya anak kecil itu bisa melakukan sendiri, ya. Yaitu apabila ada ditambah dengan 3, berarti ditambah 3 yaitu tamyiz. Yaitu sudah mencapai usia tamyiz, artinya bisa membedakan. Anak kecil yang misalnya umur 6 atau 7 tahun sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kalau bisa disuruh, kalau zaman dahulu itu mi'yarnya itu adalah bisa disuruh bedakan antara mana himar, mana kuda, mana unta. Nah, jadi ketika anak kecil bisa membedakan mana himar, mana unta, mana kuda, nah itu sudah mumayyiz. Mungkin kalau zaman sekarang disuruh bedakan mana BMW, mana Mercedes, ya. Kalau konteks zaman sekarang. Nah, itulah yang membedakan nanti, karena kita akan lihat syartu sihhatil haji itsnan. Syarat sahnya haji itu ada 2 kata Imam Al-Ghazali. Kemudian di bawahnya beliau akan mengatakan syurut wuqu'ihi an hajatil Islam khamsah. Syarat akan memadai daripada haji Islam itu 5. Nah, apa bedanya syarat yang pertama yang 2 itu dengan syarat yang di bawahnya yang 5? Nah, jadi anak kecil sekarang kalau dia berhaji, hajinya sah. Tapi nanti kalau sudah balik bagaimana? Wajib mengulangi lagi. Nah, berarti tidak memadai haji sebagai rukun Islam, itu belum memadai kalau dia itu melaksanakan ketika masih belum balik, ya. Nah, jadi itulah yang membedakan syarat yang pertama yaitu syartu sihhah al-mutlaqah. Kemudian yang kedua syartu mubasyaratul hajj, yaitu ditambah 1 yaitu tamyiz, ya. Kemudian yang ketiga syurut wuqu'ihi an hajatil Islam, kapan terpenuhi pada diri seseorang beberapa hal sehingga dia itu kalau dia mengerjakan haji berarti cukup dia mengerjakan sekali seumur hidup, tidak perlu mengulangi kembali. Jadi seperti tadi, kalau misalnya anak kecil ataupun orang gila ataupun hamba, ya, hamba atau budak, ketika dia belum dimerdekakan dia berhaji, ketika dia sudah dimerdekakan wajib mengulangi hajinya lagi. Jadi hajinya yang pertama itu sah saja, tapi tidak menghapus atau menggugurkan kewajibannya menunaikan rukun Islam. Itulah yang membedakan syarat yang pertama akan dijelaskan ini dengan syarat yang di bawahnya. Baru itu jadi syurut wuqu'il haji itu 5. Adapun syurut wujubu an hajatil Islam itu 6, ditambah dengan al-istita'ah. Nanti kita akan lihat.